Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan lanjutkan ya, ini pertemuan yang terakhir saya kira ya, dengan saya pertemuan keempat ya. Kita banyak membahas mengenai biologi dari wool itu sendiri ya. Nah, 2 minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana pengaruh genetik ya. Bagaimana pengaruh genetik, juga sekilas kita sudah membahas mengenai bagaimana pengaruh lingkungan ya terhadap produksi wool. Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan melanjutkan ya mengenai faktor ya yang lebih detail lagi bagaimana pengaruh lingkungan pada produksi wool. Ya, sebagaimana Anda tahu ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas misalnya masalah terutama adalah iklim ya. Bagaimana iklim atau musim itu dapat mempengaruhi produksi wool. Nah, kalau di luar negeri sana kan ada 4 musim ya, terutama negara-negara produsen wool seperti di Australia bagian selatan, ataupun di Selandia Baru, ataupun di Eropa, di Inggris, dan lain sebagainya, mereka mengenal 4 musim. Ya, dan ini sangat berpengaruh terhadap produksi wool. Nah, tentunya pertanyaannya bagaimana kalau di negara tropis? Nah, ini sampai sekarang karena belum banyak studinya, ya termasuk di kita ya, belum banyak studinya mengenai apakah ada pengaruhnya ya. Misalnya kita juga mengenal 2 musim ya, musim penghujan sama musim kemarau terhadap produksi wool gitu ya. Tapi secara hipotesa seharusnya dia berpengaruh ya, hipotesanya sih ya. Hipotesa itu kan ekspektasi hasil dari penelitian kan gitu ya. Yaitu adanya pengaruh musim penghujan ataupun kemarau terhadap produksi wool. Logika yang bisa kita pakai juga sama ya, seperti halnya logika di negara 4 musim ya. Mengapa itu berpengaruh? Ya, karena dia mempunyai ya musim kaitannya dengan curah hujan. Kaitannya dengan kalau di mereka adalah sinar matahari misalnya ya. Pendek panjangnya siang hari. Ya, nah itu mempengaruhi produksi dari pakan. Demikian juga curah hujan, ketersediaan air dan lain sebagainya itu juga sangat mempengaruhi ketersediaan pakan. Nah, pakan nanti mempengaruhi produksi wool. Kan begitu ya urutannya ya. Sehingga kalau ditanya kenapa musim mempengaruhi, ya itu urutannya seperti itu ya. Sehingga dia tidak secara langsung musim itu mempengaruhi produksi, tapi lebih kepada bagaimana dia akan mempengaruhi ketersediaan nutrisi. Kemudian nutrisi inilah yang akan mempengaruhi produksi. Nanti kita akan lihat lagi lebih detail ya. Baik. Nah, sekarang sebelum ke sana ya, ada beberapa faktor yang ini menentukan kualitas atau harga dari wool. Ya, terutama adalah ketika wool itu diberi harga, ya itu ada beberapa faktor yang menentukan dia akan lebih mahal atau dia akan lebih murah. Nah, ini kaitannya dengan kualitas. Ya, apa saja yang bisa menentukan ya? Tentunya ya apa sih? Ya, tentunya misalnya kalau dari sisi produksi kuantitas itu adalah banyak sedikitnya wool, ya kan? Ya sama seperti halnya kalau di pedaging juga demikian kan? Semakin berat bobot badan, dia harganya akan lebih mahal. Nah, tapi akan lebih spesifik lagi, seperti halnya di pedaging, tidak hanya banyak sedikitnya daging,
tapi juga adalah bagaimana kualitas daging itu sendiri. Ya, coba kita pakai analogi misalnya daging misalnya ya, kita pakai daging sapi gitu ya. Daging sapi Anda tahu ya, ada beberapa potongan yang disebut sebagai potongan komersial atau komersial cut. Ya, ada loin, chuck, tender, dan lain sebagainya ya, topside dan lain sebagainya. Nah, ini dia akan mempengaruhi harga kan, ya. Dia akan mempengaruhi harga, perbedaan perbedaan potongan komersial juga akan mempengaruhi harga. Demikian juga dengan bagaimana kualitas daging itu sendiri. Tadi yang pertama, kalau kuantitas pasti ya, semakin besar harganya akan semakin mahal. Wool juga demikian, semakin banyak wool dari seekor domba, harganya juga akan semakin mahal. Nah, tetapi itu juga dipengaruhi dari kualitas. Sama ya, daging juga sama ya. Anda beli daging sapi Wagyu, tentunya dia karena kualitasnya lebih bagus, marblingnya lebih banyak misalnya, maka harganya menjadi lebih mahal ya dibandingkan sapi biasa misalnya ya. Nah, wool juga demikian. Ya, ada beberapa faktor yang menentukan kualitas, atau dalam hal ini adalah yang menentukan harga per kilo dari wool itu sendiri. Apa misalnya? Pasti ya, nomor satu adalah diameter. Anda tahu kan ya, semakin kecil diameter, dia akan semakin halus, harganya akan semakin mahal. Coba kita lihat selengkapnya. Nah, ini ya. Nah, gambar ini menentukan berapa sih dari 100% ya, atau sekian 100% harga wool itu. Ya, itu yang menentukan harga itu paling banyak itu apa? Mayoritasnya dari mana? Kalau misalnya ada wool harganya 3, misalnya ya, 3 euro gitu ya. Nah, 3 euro ini apa sih yang paling banyak menentukan? Nah, Anda lihat di diagram ini, yang paling banyak itu kita lihat dari sisi persentase ini ya, berapa persennya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, warna kuning ini adalah mikron ya. Mikron itu apa? Mikron itu adalah diameter. Ya, karena satuannya kan menggunakan mikrometer ya. Nah, mikron, berapa mikron? Nah, inilah yang hampir setengah, Anda lihat ya. Hampir setengah yang akan menentukan harga per kilo atau persatuan berat dari wool itu. Hampir setengahnya itu, harga itu ditentukan oleh besar atau kecilnya diameter dari wool. Nah, makanya ini menjadi penting para produsen wool, mereka berusaha menseleksi ya, kita sudah diskusi tentang genetik ya. Mereka berusaha menseleksi bagaimana domba mereka itu menghasilkan wool yang mempunyai mikron sekecil-kecilnya, atau yang mempunyai mikron yang kecil ya, yang halus, karena nanti kaitannya dengan kehalusan. Nah, ini 49%-nya itu harga dari satu satuan bobot dari wool itu adalah diameter. Ya, jadi tidak heran akhirnya muncul istilah bahwa kenapa kok domba merino banyak yang dipelihara di Selandia Baru, di Inggris dan lain sebagainya sebagai penghasil wool. Karena memang secara genetik domba ini mampu menghasilkan wool dengan diameter yang lebih kecil, yang halus. Ya, yang di bawah 24 misalnya ya, mikron. Nah, ini yang kemudian membuat orang itu ya sudah, supaya kan ini setengah berarti kan, supaya ya kita manajemen sama dan lain sebagainya. Nah, makanya genetik ini menjadi penentu peran yang sangat penting. Ya, kenapa misalnya merino sama dua ya, misalnya contohnya merino dan rambuile itu dua bangsa domba yang terkenal sebagai penghasil wool yang halus ya, yang sangat halus ya. Nah, ini kaitannya dengan
49% itu nilai nilai dari apa namanya, harga ataupun nilai lah ya, atau harga bendanya ya, itu ditentukan dari diameter ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ditanya apa faktor yang terbesar, itu adalah diameter. Nah, kemudian dari gambar ini, apa faktor yang kedua yang bisa menentukan harga itu mahal atau murah? Adalah yang warna hijau ini. Ya, ini 15%, itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan ya. Jadi dia 15%. Ya, memang masih jauh ya di bawah dari mikron. Ya. Jadi kekuatan, jadi daya tarik. Nah, ini diukur nanti kalau ada praktikum ya di hasut ini atau di mata kuliah ini kan ada ya. Misalnya salah satu tesnya adalah ya kekuatan adalah daya tarik. Ya, semakin kuat ya tentunya dia akan semakin mahal. Tapi tentunya ya kalau kita lihat ya, diameter ada kaitannya enggak dengan kekuatan? Iya, secara langsung dia berkaitan. Ya logikanya saja kalau Anda punya tali ya, semakin kecil bentuk talinya, kalau ditarik kan dia akan cepat putus kan dibandingkan dengan tali yang mempunyai diameter yang lebih besar. Nah, ini di wool juga sama. Ya, jadi diameter itu memang mayoritas ya menentukan nilai dari sebuah harga dari wool itu. Tetapi juga ada kekuatan. Ya, jadi kekuatan itu nomor 2 yang dia menentukan apakah wool itu akan dihargai lebih mahal atau tidak. Nah, kemudian nomor 3, Anda lihat di sini yang warna hitam. VM, apa itu VM? VM itu adalah vegetable method ya. Jadi eh, Anda tahu ya, ketika wool itu dipanen, karena domba itu di padang pastura ya, dia tidurnya di mana, di pastura kah, di mana dan lain sebagainya. Maka di wool itu pasti ada eh, benda-benda yang memang nempel di situ, yang biasanya disebut sebagai VM ya, vegetable matter. Jadi misalnya adalah rumput yang nempel di situ ya, apalagi wool itu kan dia mempunyai wax ya, mempunyai cairan yang kita sebut sebagai species gland itu kan, yang dihasilkan dari situ, yang dia sifatnya dia mudah nempel ya, berminyak dan nempel. Nah, ini juga menentukan ya, semakin banyak VM-nya, semakin banyak kotornya dalam tanda petik ya. Kan ada ya, misalnya jerami ada di situ ya, kemudian potongan-potongan rumput ada di situ, mungkin feses juga ada di situ dan lain sebagainya ya, yang nempel di wool itu semakin banyak atau semakin besar ya nilainya semakin sedikit. Ya, jadi bersih dan tidaknya wool itu menempati posisi yang ketiga. Jadi kalau ditanya 3 terbesarnya apa ya ini? Ya, bahwa diameter, kemudian kekuatan, dan bersih tidaknya wool itulah yang banyak menentukan harga dari wool itu. Ya, jadi dalam wool judgment ini 3 hal ini sangat penting ya ditentukan. Nah, kemudian ada panjangnya wool ya. Seperti kita tahu ya, semakin panjang itu kan semakin bagus idealnya kan gitu ya, sehingga ketika dipintal dia itu akan lebih lebih rapi lah ya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk di sini Anda lihat ya bagaimana putus mitriknya ya, jadi di tengahnya seperti kita sudah bahas, nanti kita akan lihat lagi ya gambarnya bagaimana pengaruh musim itu terhadap pertumbuhan wool ya. Dan ternyata marketing factor ini juga penting ya, tentunya dia bagaimana kemampuan ataupun pada saat kondisi ya, di mana pasar itu seperti apa. Ya. Oke, jadi ini ya. Jadi kalau apa sih menentukan kualitas? Ya ini
faktor-faktor inilah yang menentukan kualitas dari wool. Ya, artinya kualitas itu maksudnya harga ya kaitannya. Ya, faktor apa yang bisa menentukan berkualitas atau tidak berkualitasnya wool itu ini ya. Jadi diagram ini menjelaskan seperti itu. Nah, kita lihat misalnya ya di dalam ilmu judging ya, dalam ilmu judging wool ya, nah sama ya di ternak ada judging ternaknya, ternak hidup ya. Nah ini ada juga ya judging di karkas juga ada kan, judging karkas ya, daging juga ada bagaimana judging daging. Nah di wool ini juga ada ya, dalam judging wool itu tadi ya, bahwa diameter dari wool itu tadi ya mayoritas 49% ya, atau kurang dari ya hampir setengah lah harga itu, kualitas itu tekan dari situ. Nah ini kita lihat. Jadi mereka bersepakat bahwa wool yang disebut sebagai kelas yang A, nah ini kelas yang ini tentunya yang A-nya semakin banyak ini semakin semakin bagus ya, semakin mahal, semakin berkualitas ya. Itu yang diameternya misalnya nih ya kurang dari 18 mikron ya. Kalau yang A-nya ada 4 itu 18 sampai 20 ya. Kemudian selang dua lagi itu A-nya 3 ya. Selang dua lagi 22 sampai 24 itu kelasnya double A. Nah, yang A saja itu kurang lebih 24 sampai 26 mikron. Nah, ini biasanya merino adanya di sini ya, kelas A, makanya disebut sebagai fine wool ya, nanti kita lihat ya. Ya, nah ini memang secara diameter dia sangat kecil ya, dan ini apa menentukan tadi berkualitas. Sementara B itu apa ya, ketika dia di atas 26 sampai 30 mikron. Kemudian yang C 30 sampai 37 ya, D 3745 ya, dan ada juga domba ya yang sampai nilainya F gitu ya woolnya, yaitu ketika di atas 60. Nah, ini sudah di atas 30 saja sudah kita sebut biasanya itu yang apa yang kasar ya, wool carpet wool mereka sebut ya. Nah, ini kaitannya nanti ya tentunya semakin A ya, semakin banyak A-nya, apalagi ini kaitannya dengan kualitas dan kaitannya nanti dengan harga ya. Karena ini ya, tadi kan di diagram sebelumnya kita melihat hampir 50% itu adalah penentunya diameter ya, untuk menentukan dia berkualitas atau tidak. Nah, ini contohnya, ini pengelompokan ya, klasifikasi apa namanya kualitas wool berdasarkan diameter. Biasanya mereka akan sebut fine ya, wool yang sangat yang halus ya, ada yang medium, ada yang wool kasar. Anda lihat nih. Jadi yang di bawah 24,5 atau 24 tadi kan A ini kan ya. 24 sampai 26 bahkan ya. Ini masuknya fine. Jadi nanti oke, ini ada 3 kelas ya. Ini yang halus, yang medium, dan yang kasar. Ya, yang halus itu ya ketika dia di bawah 24,5 mikron ya diameternya. Sementara yang medium itu 24,6 sampai 32,5. Sementara yang kasar itu 32,5 ya. Yang kasar itu di atas 32,5. Nah, kebanyakan ya mayoritas domba-domba kita lokal kita itu ya memang karpet, tipe karpet coarse wool ya. Nah, di beberapa minggu lalu kita sudah bahas ya, ada bangsa-bangsa domba yang memang dia panjang ya, woolnya panjang. Masih ingat ya, ada Lincoln ya, yang rige itu dombanya gambarnya itu kan woolnya kan panjang tuh. Artinya, oh kalau dari sisi kualitas harusnya mahal. Tidak kan, kita lihat tadi ya di diagram tadi itu 49 itu bukan dari panjang, akan panjang ya. Anda lihat nih di sini ya, dia menempati urutan yang keempat panjang woolnya itu ya. Artinya hanya 8% saja dia mempengaruhi harga. Ya, makanya kemudian meskipun dia panjang, artinya ya woolnya itu panjang, tetapi dia secara kualitas dia masih kalah ya, karena diameternya dia bukan masuk yang fine ya, makanya kemudian harganya lebih murah
dibandingkan dengan yang merino misalnya ya. Nah, mayoritas domba-domba kita masuknya yang masuknya yang kasar ini ya. Jadi istilahnya disebut sebagai karpet. Ada memang ya beberapa domba yang masuk di medium ya, seperti misalnya domba lokal kita yang di daerah Batur ya, domba Batur di Banjarnegara itu, karena dia silangan dari merino. Nah, itu masuk ini kategori medium ya. Nah, sampai sekarang apakah sudah ada yang memanfaatkan Pak ya? Memang masih jarang ya. Di sana pun masih ya ketika dicukur ya kebanyakan ya dibuang saja ya sebagai limbah. Padahal itu bisa ya. Dulu apa namanya kita pernah mencoba ya untuk membuat hiasan dinding, membuat shawl ya, kemudian membuat boneka-boneka kecil ya, boneka domba dan lain sebagainya dengan menggunakan wool yang dari medium fine ini ya, dari domba Batur, itu hasilnya bagus ya, dia lebih halus dibandingkan dengan wool yang dihasilkan dari domba lokal yang lain ya. Artinya sebenarnya ada potensi di situ karena ya karena kita belum membudidaya, saya kira ya kerajinan-kerajinan itu ataupun yang memanfaatkan sebagai benang dan lain sebagainya, sehingga ya masih terbuang begitu saja. Jadi ini sebenarnya peluang yang cukup besar ya. Nah, yang demikian juga tentunya dengan yang kasar. Ya, kita sudah membahas di praktikum, saya sudah menyampaikan misalnya bagaimana kalau ini digantikan dibuat menjadi peredam suara ya. Kita sudah tahu ya keunggulan salah satunya wool itu, fiber dari wool itu kan dia mampu meredam suara ya, menyerap suara. Kemudian dia tahan terhadap api. Ingat ya, dia butuh suhu sampai 600 derajat Celcius supaya dia terbakar dibandingkan dengan fiber yang lain. Ya, nah ini bahkan ya apa namanya butuh karena kan kaitannya dengan butuh oksigen yang lebih banyak ya, sehingga dia tidak mudah terbakar ya. Nah itu bahkan lebih bagus dari sutra misalnya ya, fiber dari sutra dan lain sebagainya ya. Nah ini yang belum banyak dimanfaatkan, mungkin dijadikan sebagai bahan-bahan yang lain yang bukan fashion misalnya, atau kain yang dipakai langsung oleh manusia, itu tentunya peluang-peluang itu masih sangat terbuka. Oke, nah ini kita lihat ya harga, kaitannya antara harga sama diameter. Anda lihat ya, di sumbu Y ini adalah harga bagaimana berapa sen per kilo ya. Kemudian di sumbu X ini adalah diameter dari fiber itu. Ya, ternyata memang ya korelasinya langsung ini. Lihat ya, kalau kita hitung korelasinya yaitu nyata ini dengan korelasi tinggi juga ya. Ya. Jadi contohnya Anda lihat ya. Dia diameternya ini mungkin 17, sekian. Harganya ini paling tinggi kan? Ya. 1.800 sen ya. Sementara semakin naik diameter ya, semakin ke kanan ini kan naik diameternya. Harga itu semakin turun. Meskipun pada titik tertentu dia turunnya tidak drastis ya, landai saja begini. Ya. Artinya ini misalnya ya, antara harga 600 sampai 800 ini kan ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 diameter ya, dari 21 sampai mungkin ya 26. Ya, jadi yang tadi ya yang masuk ke medium itu ya, karena di bawah 32 itu harganya memang adanya di kisaran sini. Ya. Nah, baru ini kan, ini yang kasar ya, 32-an, itu harganya memang sangat murah. Ya, hanya 400 sen atau $4 gitu ya, per kilonya. Ya, satu ekornya, kalau coba ya kita hitung kasar-kasarnya kan, ini kan $4 nih berarti ya, 400 sen itu kan. Ya, nah itu kalau misalnya ya Australia, taruhlah Australian dollar itu 10.000 ya. Artinya kan 40.000 per kilo. Kalau seekornya itu biasa menghasilkan, ingat ya, berapa itu? Merino itu rata-rata sekitar 5 kilo ya satu kali panen. Ya, artinya dia bisa mendapatkan
4 kali 5 ya, itu 20 sen ya, kali 10.000 $20 ya, kali 10.000 sekitar 200.000 ya. Nah ini ya yang kasar ini. Sementara kalau merino adanya kan di sini nih, ya bisa 2 kali lipat harganya tuh. Jadi 400 ya, 400-500.000. Ini hampir sama ya. Saya pernah menghitung sekitar 500-an ribu satu ekor dicukur itu, satu petani mendapatkan 500-an ribu. Ya, sementara dia kurang lebih dipelihara umur sampai 4 tahun ya. Jadi sekitar 4 sampai 5 kali cukur. Ya, artinya sekitar 2,5 juta ya. Itu dia akan mendapatkan satu ekornya. Ya, itu dari wool saja ya, belum lagi nanti dari dagingnya. Ya. Nah, ini ini ya, grafik ini menunjukkan bagaimana memang kaitannya, korelasinya ya. Bahkan ini kalau kita regresikan pun bisa ya, akan ketemu ini. Bahwa memang diameter berpengaruh nyata terhadap harga dari wool itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ternyata kalau dari berbicara diameter, dari seekor domba ini, gambar ini, ya, ternyata memang ada variasi juga. Ya, ada variasi di mana wool itu tumbuh. Itu akan berpengaruh terhadap diameter. Nah, ini kurang lebih ya, ini menggambarkan bagaimana permukaan tubuh dari domba pun dia akan mempengaruhi kualitas dari wool. Anda lihat ya, ini yang bagian belakang. Ya, bagian ram, leg dan lain sebagainya. Ini di sini ya. Ini dia mempunyai diameter yang paling besar dibandingkan yang lain. Ya. Sementara ini bagian perut ya, perut samping dan lain sebagainya, dan juga ke depan bagian dada ya. Ini dia mempunyai diameter yang paling kecil di sini. Ya, jadi ini meskipun tidak sampai selisihnya 2 mikron misalnya ya, tapi ini juga mempengaruhi. Ya, mempengaruhi bagaimana di mana wool tumbuh ya, atau permukaan tubuh itu dia mempengaruhi diameter. Makanya kemudian loh, terus gimana Pak cara mengambil sampel kalau lagi penelitian misalnya? Makanya itu sudah ditentukan ya, misalnya di daerah tengah sini. Itu biasanya daerah di mana kalau orang mau penelitian tentang wool, ambil sampelnya di sini. Karena kalau dia ngambil sampel di tempat yang lain itu akan berpengaruh. Bukan karena respon dombanya, tapi karena tempatnya. Nah, ini pentingnya kenapa kita mengetahui ternyata dari sisi lokasi permukaan tubuh pun ya, wool itu diameternya akan berbeda-beda antara satu permukaan dengan permukaan yang lain. Ya, nah, makanya kita punya kalau dalam penelitian itu ya menentukan sampel itu ngambilnya terbaiknya di mana sehingga semua nanti seragam, orang itu ngambilnya di situ. Ya, sehingga kita membandingkan data-data itu ya bukan karena faktor tempat ya, lokasi di mana dia diambil, tapi lebih kepada perlakuan misalnya ya. Ya ini ya. Ya, artinya ini yang di belakang ini dia cenderung lebih kasar dibandingkan yang ke arah depan. Ya. Oke, nah faktor genetik ya kita sudah bahas ya. Ini misalnya ya. Tadi kan ada istilah ini pun di antara merino pun ada beberapa strain. Ya. Kalau merino itu kan bangsa ya. Kemudian strain itu kan galur. Jadi kan bangsa di bawah bangsa kan itu namanya strain. Seperti halnya kalau di ayam juga sama kan, ada ayam broiler ya, ayam pedaging. Tapi dia strainnya macam-macam, strain cock, cross dan lain sebagainya. Ya, itu biasanya mengeluarkan misalnya perusahaan satu dengan yang lain. Nah, ini sama ya. Di domba merino pun ternyata ada beberapa strain kalau kita kelompokkan, itu ada 3 strain seperti ini ya, disebut fine wool, ya, kemudian medium wool sama strong wool. Ini yang ya meskipun kategorinya strong, tapi kita lihat kalau di sini masih 24,1 ya, masih medium kan tadi ya, 23 sampai 26.
masih medium wool, masih bagus ya. Nah, yang fine wool memang Anda lihat diameternya paling kecil 19,8 ya. Nah, ini yang paling mahal tentunya ya. Ternyata ada variasi juga, genetik pun ya dia mempunyai variasi, bahkan di domba salah satu bangsa pun ya dia mempunyai strain dan kualitas yang berbeda-beda. Ya, kita lihat ya, ini GFW ini, GFW ini adalah gross fleece weight ya. Jadi ketika dicukur, nah inilah hasilnya. Anda lihat nih. Jadi kurang lebih kalau yang fine wool itu dapatnya memang lebih sedikit tuh, 4,4 kilo satu kali cukur ya. Yang medium 4,5 kilo. Sementara yang dia strong, yang lebih kasar ya, itu di atas 5 ya, bahkan sampai 5,5 kilo. Jadi variasinya 28%. Ya, jadi dari sisi hasil pun, kuantitas pun ya, itu ternyata masih di dalam satu bangsa yang sama itu juga menghasilkan jumlah yang berbeda-beda. Ya, variasinya sekitar 28%. Nah, Anda lihat nih, kan setelah domba itu dicukur woolnya, kita dapat gross ya, kita dapat gross fleece weight ya. Jadi bagaimana berat kotornya. Jadi belum disortir ya. Nah, setelah itu kan disortir ya, maka muncullah istilah CFW ya, clean. Ya, jadi sudah bersih. Berapa dia? Itu 2,6 ya, yang medium itu 3 kilo, yang strong itu 3,7. Ya, variasinya sama ya, sekitar 28%. Nah, kemudian yield-nya, hasilnya itu apa ini? Ini apa yang disebut yield? Yield itu adalah CFW dibandingkan dengan GFW. Ya, jadi hasil yang bersih dibandingkan dengan hasil tadi, hasil kotornya. Itu kurang lebih 59,7%. Jadi kurang lebih 60-an%. Artinya 40% itu hilang sebenarnya ya, ketika hasil dari kotor itu menjadi clean. Ya, clean itu sudah itu ya, dipisahkan vegetable matter-nya ya, sudah di treatment lah, ada beberapa treatment di situ. Nah, itu mendapatkan nilai CFW dan itu kurang lebih nyusutnya sekitar ya ini ya. Ya, ini 40 sekitar 40%, sementara ini sekitar nyusutnya 30 sekian persen ya. Dia mendapatkan yield-nya dia lebih tinggi dibandingkan yang fine wool ya. Kemudian ini juga sama, yield-nya hampir 70% ya, jadi 30%-nya itu hilang ya, yang gross weight-nya. Nah, ini variasinya antara fine, medium, sama strong pun ya kurang lebih 29%. Nah, kemudian kepadatannya, densitasnya, berapa sih folikel per milimeter persegi? Ya, nah ini kita lihat ya, kita sudah ingat ya di pertemuan awal saya sudah menyampaikan ya pada folikel primer, folikel sekunder, kemudian diukurkan ya per milimeter persegi kepadatannya seperti apa. Ya, ternyata yang fine wool itu kepadatannya lebih tinggi dibandingkan yang strong wool. Kenapa demikian? Ingat ya, S per P ya, secondary per premium, primary follicle itu menentukan kualitas kan. Nah, menentukan kehalusan. Jadi, dan semakin banyak biasanya itu di dalam, misalnya ya kita penampang ya, ini ya, dia diukur biasanya milimeter persegi ya, jadi 1 mili gitu ya, 1 kali 1 mili itu berapa sih, ada berapa folikel di situ. Nah, semakin banyak itu biasanya itu juga menentukan dia sekendarnya lebih banyak. Sekedar lebih banyak menentukan kualitas ya, karena dia lebih diameternya lebih kecil. Nah, ini terbukti ini di sini ya. 37, sementara yang ini 36. Ada 36, sementara ini yang strong wool itu 30.
Ya, variasinya sekitar 27% ya antara fine, medium sama strong. Ya, kemudian krimnya juga sama ya per 25 mili ya atau 2,5 cm itu berapa krim jumlahnya, krim ikelnya itu ya. Nah, ini kita lihat semakin banyak ikel itu juga semakin bagus kan, kita sudah lihat itu di sebelumnya ya. Kemudian diameter tadi saya sebut ya. Nah, inilah yang menentukan dia fine, medium ataupun strong, itu juga kita lihat. Anda lihat nih, variasinya tiba-tiba yang lain ini. Nah, krim juga sama ya, variasinya 74%. Jadi variasi yang sangat tinggi dari 15 sampai 8. Ya memang kalau yang strong wool ya, apalagi yang coarse wool itu biasanya krimnya sangat sedikit. Ya, jadi akhirnya nanti daya lenturnya pun akan menjadi lebih sedikit. Ya. Oke, kemudian diameter tadi ya, itu juga variasinya hampir setengah, 43%. Dan panjang dari staplenya, panjang dari woolnya pun berapa mili, itu kita bisa lihat, ini lihat nih, yang strong wool itu panjangnya lebih panjang. Tadi karena krimnya kan dia enggak, ya lebih sedikit ya. Jadi 112 mili ya, atau 11 cm itu yang strong, sementara yang fine itu hanya sekitar 8 cm saja panjang dari woolnya. Nah, ini 50% variasinya. Nah, ini membuktikan bahwa memang genetik juga mempengaruhi, bahkan di dalam bangsa yang sama pun ada muncul istilah strain ya, atau galur yang berbeda. Ya, ada perbedaan dan ini kaitannya dengan beberapa kualitas. Tadi ini ya kaitannya seperti ini. Memang secara kuantitas strong wool itu lebih banyak. Karena tadi ya lengthnya juga lebih banyak, lebih panjang dia ya. Clean woolnya juga lebih banyak, tapi ketika masalah kualitas itu dia kalah ya, diameternya, jumlah krimnya dan seterusnya. Oke, nah kemudian ini kaitan nutrisi ya, kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana pakan itu, intik itu yang dikonsumsi ya. Ya, jadi pakan yang dikonsumsi dari domba itu juga ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan dari wool itu. Ya, jadi dari tabel ini atau grafik ini kita bisa melihat ya bagaimana semakin tinggi ya, meskipun dia tidak korelasinya tidak seperti tadi ya, ada ini kan parabola ya, bentuk apa namanya, bentuk bentuk kurvanya ya, itu ini kan parabola ya, tidak lurus. Kalau lurus kan linier ya, jadi kalau lurus kan di sini ya, tetap gitu ya, artinya naik satu digit, ini naik satu digit ya. Nah ini kan tidak ya, jadi semakin naik konsumsi pakan oleh si domba itu, ternyata juga pertumbuhannya akan semakin tinggi ya, makin tinggi, meskipun pada titik tertentu dia akan stop itu ya. Nah ini juga ya, jadi domba yang punya genetik yang tinggi, dia makan sama, dia menghasilkan wool yang lebih banyak ya. Sementara domba misalnya ya, domba lokal kita gitu ya, meskipun makan nutrisinya sama ya, jumlahnya sama, dia juga tidak akan mendapatkan hasil yang setinggi dari genetik itu. Sehingga memang faktor genetik menjadi sangat penting ya di dalam produksi wool. Nah, sekarang kita akan lihat ya, tadi kalau faktor genetik ya lebih banyak ke faktor internal. Nah, ini faktor yang eksternalnya atau faktor lingkungannya apa saja. Nah, ini tadi ya, ini kaitannya ya di awal pertemuan saya tadi sampaikan ya, bagaimana climate, iklim, cuaca itu mempengaruhi pertumbuhan atau produksi wool. Nah, urutannya begini ya. Jadi climate ya, jadi cuaca ini termasuk light ya. Jadi kalau di negara temperate itu Anda akan bisa merasakan
ya. Saya waktu hidup di sana pun saya bisa merasakan saya sangat beruntung hidup di Indonesia, ya, di negara tropis. Kenapa? Karena memang banyaknya siang dan malam itu tidak se ekstrim mereka, ya. Kan kalau di mereka itu ketika winter itu kan siangnya pendek, ya pendek. Jadi gelap aja suasananya, mendung gitu ya. Seperti mendung, padahal itu bukan mendung gitu ya. Tapi memang mataharinya terbitnya lebih 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 lama, lebih sebentar. Maksudnya kalau di sana kan ya, waktu di Jerman misalnya pas winter itu ya matahari terbit jam 7 pagi kalau di kita. Ya, jam 7 memang. Waktu lokal sana jam 7. Ya. Sementara matahari tenggelam itu jam 4 sudah tenggelam, sudah gelap. Ya, itu kalau puasa kan enak tuh ya. Jadi jam 7 pagi ya sahur, jam 4 sudah buka. Nah, kan enak tuh ya kalau puasa ya. Ya kan? Kan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari kan gitu ya. Nah, artinya memang cahaya itu menjadi sangat sedikit ya ketika musim winter. Sebaliknya musim summer ya, musim panas ya. Jam setengah 3 sudah terbit itu. Jadi sudah subuh itu jam setengah 3 pada pas puncaknya itu ya. Jam 10 setengah 11 malam itu baru tenggelam matahari. Jadi lama. Nah ini light ya, jadi cahaya matahari akhirnya lebih lama kan? Ya. Cahaya matahari lebih lama, nanti kaitannya tentunya sementara rumput itu dia perlu cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan lain sebagainya, makanya kemudian kaitannya dengan ketersediaan pakan. Nah dulu saya waktu di sana bulan puasanya pas musim summer, jadi Anda bisa bayangkan tuh jam setengah 3 sudah sahur, jam 10 malam baru buka kan gitu ya, baru apa namanya, baru tenggelam mataharinya ya. Nah biasanya itu tidak tidur dulu tuh, nunggu, karena kalau tidur bablas itu biasanya tidak sahur ya. Jadi ya sudah, ya kita nunggu taraweh ya, bentar sahur baru subuh ya, jam setengah 3 itu subuh baru tidur gitu ya, karena kalau enggak ya kuat nantinya. Nah ini mempengaruhi itu ya, sedikit dan banyaknya cahaya matahari. Makanya hidup di Indonesia enak banget ya. Kita siang malamnya tidak terlalu jauh lah berbeda. Ya memang ada perbedaan, misalnya subuh kadang 4:15, sekarang 4:30 gitu ya. Tapi tidak sangat ekstrim sampai di sana ya. Yang subuhnya dari setengah 3 sampai jam 7 pagi kan gitu ya. Dan itu bisa 4 jam, 5 jam bahkan ya selisihnya. Nah ini satu ya, cahaya matahari itu sangat kaitannya dengan kondisi tanah ya. Kemudian temperatur juga sama ya. Kelembaban nanti kaitannya dengan banyak sedikitnya uap udara di atmosfer ya. Kemudian curah hujan pasti, kemudian bahkan angin ya. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi tanah. Ya, misalnya apa? Misalnya kemiringannya, struktur tanahnya, kesuburannya, hidrologinya ya, sedikit banyak air dan lain sebagainya. Ini kan pengaruh dari misalnya curah hujan, ya, pengaruh dari cahaya matahari dan seterusnya. Ya. Nah, ini maka kondisi tanah, karena tanah disitulah tempat tumbuhan itu tumbuh ya, rumput itu tumbuh, ini akan mempengaruhi kualitas dari pakan, ketersediaannya, teksturnya seperti apa ya, rumputnya menjadi tumbuh ya. Iya ya, ketika masuk musim semi itu kan mereka pada tumbuh ya. Kalau winter ya memang susah untuk tumbuh ya, karena pertama ya cahaya matahari sedikit, kedua biasanya ada salju ya, ya nggak bisa itu ketimbun salju ya, pohon-pohon pun dia akan ya sudah dia daunnya gugur semua kan gitu ya. Nah ketika musim semi misalnya itu mulai tumbuh ya, dia hidup lagi gitu ya dan seterusnya. Nah ini juga akan mempengaruhi ada tidaknya
features, kemudian kualitas nutrisinya, ya, karena tadi ya kemiringan dan lain sebagainya atau kondisi tanah itu pasti mempengaruhi kualitas dari pakan kan. Acceptability-nya ya, kemudian suplemennya ya, jadi artinya ada zat-zat mikro misalnya ya, mikronutrien yang ada di pakan itu ada atau tidak dan seterusnya, termasuk di sini adanya air ya di dalam pakan. Ya, nah ini kaitannya ya, bagaimana climate mempengaruhi produksi dari wool. Climate dia mempengaruhi kondisi tanah dia mempengaruhi pertumbuhan pakan tentunya mempengaruhi dari kualitas dari wool. Ya, kita sudah bahas ya, nanti kita lihat juga ya bagaimana asam amino misalnya sistein itu kan ini kan suplemen ya, jadi nutrient balance juga kan gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari wool. Nah, itu eksternalnya ya, lingkungan eksternal. Sementara ada yang disebut sebagai animal factor. Jadi faktor dari ternaknya terhadap produksi maupun kualitas, terhadap kuantitas maupun kualitas dari produksi wool. Contohnya apa? Dari faktor internal atau dalam hal ini adalah faktor dari ternaknya, selain genetik ya, genetik pasti ya, itu faktor yang sangat menentukan. Yang berikutnya adalah behavior. Ya, jadi tingkah laku. Ini juga mempengaruhi kualitas dan kualitas dari produksi wool. Ya, misalnya tingkah laku jalan ya, chewing behavior, ya, chewing mengunyah ya, kompetisi, jadi dia akan berkelahi atau tidak. Nah, yang paling banyak mempengaruhi adalah stresor. Apa artinya? Artinya dia kalau domba itu stres, ya behaviornya, ya dia stres misalnya dia banyak gangguan ya, misalnya dia di tempat yang ribut, banyak gangguan, dia intinya dia mengalami stres lah ya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti nutrisi ya kan. Ya, kalau mudahnya ya seperti manusia sama ya. Kalau Anda stres itu kan imun tubuh turun kan gitu. Kenapa imun tubuh turun ya? Karena tadi hormon-hormon misalnya kortisol dan lain sebagainya. Ini ada kaitannya juga ya. Stres ini nanti kaitannya dengan kortisol ya. Bagaimana hormon kortisol itu dia menghambat terjadinya pertumbuhan dari wool. Sama ya di kenapa di ternak ya kita harus membuat ternak itu welfare ya. Artinya dia sejahtera, tidak stres karena memang stres itu dia memicu hormon kortisol salah satunya ya, selain adrenalin dan lain sebagainya, tapi kortisol misalnya ya, contoh mudahnya dengan adanya kortisol itu maka growth hormonnya akan terganggu. Growth hormon itu pertumbuhan, hormon pertumbuhannya akan terganggu. Kalau hormon pertumbuhan terganggu ya produksi tidak optimal kan gitu. Nah, ini sama ya, di wool juga sama ceritanya seperti itu ya. Jadi ketika domba itu menjadi stres, ya maka tadi kortisol itu dia akan rilis ya, akan dilepaskan. Ya, kemudian kortisol inilah yang akan menghambat growth hormon ya. Jadi hormon yang bertanggung jawab pada pertumbuhan, termasuk pertumbuhan wool itu akan terhambat dengan adanya kortisol ini. Ya, nah itu yang pertama ya, bagaimana behavior itu pun sangat atau berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas dari atau kualitas dari wool. Yang kedua adalah dari faktor ternak itu adalah status fisiologi. Ya, Anda tahu ya fisiologi statusnya dia masa kering, masa laktasi, masa produksi dan seterusnya. Contohnya. Nah, ini contohnya adalah dua ini yang paling berpengaruh ya ketika bicara masalah status fisiologi. Yang pertama adalah keputingan. Ya. Dan kalau ditanya kenapa kok keputingan mempengaruhi produksi wool? Ya, domba bunting dia butuh nutrisi lebih banyak ya, termasuk laktasi juga sama. Laktasi adalah periode di mana domba itu membutuhkan nutrisi terbanyak itu adalah ketika laktasi. Ya, makanya kalau Anda pelihara domba ya, itu ketika laktasi itu faktor yang sangat penting, nutrisi itu harus kita
harus kita tingkatkan ya. Misalnya kadar proteinnya itu harus tertinggi ya, ketersediaannya juga harus selalu ada dan seterusnya. Karena banyak kasus misalnya tiba-tiba orang lapor, Pak, tiba-tiba domba mati nih Pak. Saya tanya, pasti makannya gimana? Ternyata misalnya tidak ada pakan tambahan. Ya iya pastilah. Dia memproduksi susu untuk anaknya, dia akan mengorbankan dirinya. Itu sudah apa homeostasis dari makhluk hidup seperti itu. Makanya ada osteoporosis yang lebih cepat dan lain sebagainya seperti itu kan. Kalau kurang nutrisi, sementara susu itu kalsiumnya butuh tinggi, dia akan menggerogoti tulang dari ibunya kan gitu. Ya, akan diserap, diubah itu menjadi kalsium untuk mensuplai menjadi susu kan gitu. Ya, nah ini dua ini kaitannya seperti itu ya, karena dia butuh nutrisi sangat tinggi sehingga produksi yang lain dia akan kesampingkan. Makanya biasanya pada saat menyusui itu bobot akan turun. Normal itu meskipun makannya banyak. Ya, karena itu untuk memproduksi air susu. Ya. Nah, sama. Woolnya juga dia akan direm dulu. Ya, secara homeostatisnya itu secara alaminya dia produksi woolnya akan direm. Ya. Akan diutamakan nutrisi untuk pertumbuhan janin kalau dia sedang mengandung atau apa namanya membentuk air susu untuk anaknya ketika dia masih masa laktasi. Ya, jadi itu ya kaitannya. Kemudian usia. Kalau usia ini faktor nanti kita akan lihat ya bagaimana usia itu sangat berpengaruh terhadap produksi. Ya samalah seperti di ayam petelur juga sama, pedaging juga sama ya. Kemudian bobot badan yang hilang ya ini kaitannya misalnya masalah laktasi dan lain sebagainya ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, faktor dari ternak yang bisa mempengaruhi produksi itu adalah kesehatan, status kesehatan. Ya pasti ya, seperti halnya manusia, seperti halnya makhluk yang lain, kalau dia lagi sehat ya dia pertumbuhan yang lainnya juga akan sehat. Makanya ini patogen menjadi penting ya dan seterusnya. Kita akan lihat nanti. Nah ini contohnya ya, bagaimana nutrisi sangat mempengaruhi ketika domba itu sedang bunting terhadap produksi wool. Ya, dua gambar ini menjelaskan ya. Yang gambar yang sebelah kiri ini adalah bagaimana kondisi primary follicle-nya, follicle primer, ingat ya, SP ya, secondary primary. Semakin banyak sekunder semakin bagus kan. Nah, domba ini jadi kalau diukur berapa jumlah folikelnya gitu ya. Jadi penelitian ini itu ada dua jenis kelompok domba. Yang satu domba dikasih makan yang cukup nutrisinya sesuai dengan standar ya rekomendasinya, yaitu yang gambarnya tidak putus-putus ini ya. Sementara yang putus-putus itu adalah ada kelompok domba di penelitiannya diberi makannya kurang atau nutrisinya itu kurang dari jumlah dosis seharusnya. Nah, ternyata kalau primary follicle itu tidak berpengaruh. Ya, jadi mau yang nutrisinya bagus, mau yang nutrisinya kurang bagus pun, ya, dia pada akhirnya dia akan mencapai jumlah yang sama. Ya, sementara sebenarnya primary itu kan kurang kita inginkan kan gitu ya. Nah, ini akan mencapai jumlah yang sama. Artinya apa? Akan menguntungkan kalau Anda kasih domba itu nutrisi yang sangat bagus. Karena nutrisi yang bagus tidak mempengaruhi, tidak meningkatkan jumlah folikel primernya. Tapi kalau Anda lihat yang sebelah kanan, ya, ketika dia days for conception, artinya waktu dia, ini kan masih di kandungan dia ya, jadi janinnya itu diukur folikelnya seperti apa. Ketika dia kan domba lahir di bulan ini kan atau di hari ini kan 150 hari kurang lebih ya. Nah, ternyata ketika domba yang dikasih nutrisi yang bagus, ketika dia lahir itu jumlah secondary follicle-nya itu mampu mencapai
potensi maksimal dia. Artinya dia berada jauh lebih tinggi dibandingkan domba yang dikasih pakannya kurang nutrisi. Ya. Jadi ketika lahir ini di sini titik ini dia kan lahir kemudian folikel itu stop ya gitu ya. Nah, jumlahnya ya. Nah, itu di sini ternyata domba yang kekurangan nutrisi dia tidak mencapai potensi maksimal genetik dari domba itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana nutrisi itu sangat penting ya pada masa kehamilan dari induknya. Nah, nanti anaknya pun ketika lahir, kalau induknya ketika pas bunting nutrisinya itu kurang, maka dia ya sudah lahir dia folikelnya akan menjadi terutama sekundernya menjadi lebih sedikit. Sehingga rugi karena dari segi kualitas dia akan lebih sedikit dan lain sebagainya. Ya, jadi gambar ini atau dua grafik ini menjelaskan seperti itu. Sementara folikel primernya yang kurang nutrisi pun cukup. Dia mampu mencapai potensi maksimal, yang cukup nutrisi pun tidak kemudian lebih banyak. Ya, dia ya sudah ada di sini, tapi ketika kita lihat sekunderi folikelnya, ya domba yang cukup nutrisinya, dia akan mampu mencapai folikel yang banyak ya dibandingkan yang kurang nutrisi. Oke ya, jadi ini menunjukkan bagaimana ketika pregnancy ya ketika bunting pun itu mempengaruhi anaknya. Ini anaknya ya, kita bicara tentang anaknya ya yang ada di kandungan dari domba ini. Nah, kemudian ketika dia dipelihara, jadi penelitian itu diteruskan tuh ketika dipelihara domba itu kan lahir nih ya ke domba yang maintenance ini yang dia cukup nutrisi, sementara sub maintenance ini yang kurang nutrisi. Nah, dia yang cukup nutrisi, pertama dari bobot lahir pun dia lebih tinggi, ya 0,5 kilo dibandingkan yang kurang nutrisi. Kemudian pada usia 5 bulan, dicukur nih hasilnya dari sisi bobot, ya yang cukup nutrisi ibunya tadi ini ya, cukup nutrisi ibunya, dia lebih banyak nih 1,7 yang kurang 1,5. Nah, diameter memang tidak banyak berpengaruh nih. Ya, tapi kita bisa lihat ya karena di sini kan secondary follicle-nya dia lebih banyak, makanya dia hasilnya lebih banyak. Ya, artinya memang kualitasnya sama tapi hasil kuantitasnya beda kan lebih untung ada di sini. Ya. Kemudian ketika 18 bulan domba ini ditimbang lagi, ternyata itu selisihnya 2 kilo ya. Jadi yang cukup nutrisi, dia bobotnya lebih tinggi ya, sudah hampir 60 kilo. Nah, kemudian dicukur ya berapa bobot woolnya, itu pun dia mempunyai selisih yang lebih tinggi. Ya, 5,7 yang dia cukup nutrisi. Nah, kalau kita lihat nih, lihat keuntungannya yang lain, fiber diameternya ternyata dia juga lebih rendah. Ya, 20,7 sementara yang yang kurang nutrisi tadi ketika ibunya kurang nutrisi itu 20,8. Nah, kemudian SP rasio ketika usia 18 bulan pun tadi kan SP rasio ketika lahir pun kita bisa lihat ya, sekunderinya lebih banyak. Ya. Nah, ini pun sama ketika sudah 18 bulan ya Anda lihat ya, SP rasionya itu 21,2 sementara yang ibunya kurang nutrisi ketika bunting tadi anaknya punya SP rasio 19,1. Ya, jadi ini bisa menceritakan bagaimana memang nutrisi di dalam kandungan induk itu sangat mempengaruhi kualitas dari anak dan ini akan ke bawah terus kan gitu. Ya. Ini ketika lahir ya dipelihara dengan kondisi yang sama. Ya, tapi ya sudah bawaan ya akhirnya dalam tanda kutip bawaannya. Artinya memang ya karena ibunya tadi kurang nutrisi sehingga dia potensinya tidak bisa maksimal. Ya, ini lesson learn sama ya. Manusia juga sama ya. Nanti Anda juga ya hati-hati kalau pas lagi mengandung ya atau istri Anda mengandung itu sangat penting untuk mensuplai nutrisi terbaik bagi mereka. Ya.
Karena ini ke bawah terus ini, anaknya sudah lahir, misalnya ya. Nah, ini ke bawah terus potensinya. Ya, ini sama ya, domba ke bawah terus, ini sama ya, dombanya sama, tapi yang ini aspirasinya lebih bagus dibandingkan yang ya. Oke, nah kemudian pengaruh musim kita sudah membahas ini ya di sebelumnya ya. Bagaimana di musim spring ini, musim semi ini dia karena ketersediaan pakannya itu terbanyak sehingga nanti apa namanya green pasture-nya itu juga tersedia sehingga nanti kualitasnya juga ada ya. Ini ya. Ini pun bobot badan dari domba yang diukur itu pun kita akan melihat ya bagaimana musim winter itu bobot badannya itu rendah, tapi begitu musim spring summer itu dia akan naik gitu ya. Ini kan sempat turun nih di sini ya. Oke, nah kemudian ini apa yang ingin disampaikan di slide ini atau di grafik ini itu bagaimana hubungan antara hilangnya bobot badan dengan kekuatan dari wool, daya tarik wool. Kan ini ya, grafik sebelumnya ini ternyata bobot badan bisa turun. Nah, ternyata semakin banyak apa namanya bobot badan itu hilang ya, ya. Jadi ini dia akan semakin lemah ya atau semakin tidak kuat. Sementara kalau bobot badannya itu hilangnya sedikit ini min 10 gram per ekor per harinya, hanya 10 gram itu kekuatan daya tarik dari woolnya dia maksimal. Ya artinya dia memang ada kehilangan ya kekuatannya ya atau kekuatannya dia bisa sampai ini 30-an. Ya, atau ini mungkin 27 ya, 27-an lah ya gitu ya. Sementara kalau dia bobot badannya hilangnya sampai 70 gram per ekor per hari, ya karena kurang nutrisi dan lain sebagainya itu woolnya juga akan semakin rapuh ya, kekuatannya dia akan turun drastis di sini. Ya. Nah, ini sudah kita bahas ya bagaimana mencukur pada musim ini itu kualitasnya lebih bagus ya karena dia akan lebih kuat. Ya, karena kalau di sini ini kan rentan putus nih. Ya, kalau pas lagi spring itu kita cukur ya, sehingga di sini banyak nutrisi ya, nanti woolnya dia akan kecil gitu ya di sini dan ini banyak nutrisi. Lebih baik dicukurnya justru pas waktu memasuki ataupun ya di musim winter itu ketika pakan itu susah. Ya, ini ya. Ini dari satu wool kemudian diukur ternyata diameternya dari ujung ke ujungnya berbeda. Bagaimana wool yang dicukur tiap bulan Maret itu mempunyai kualitas yang bagus. Ya, ini karena ini kan di mereka ini kan kalau di Eropa tentu sebaliknya ya. Kalau di Eropa karena di utara ya, ini kan musim winter ya. Tapi kalau di selatan kan ini musim apa namanya spring, musim summer ada di sini ya. Nah, sementara kalau dicukurnya tiap September itu kondisinya seperti ini. Ya, ini kan musim panas di mereka ya di September itu ya. Oke, nah ini nutrisi juga mempengaruhi. Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana sistein itu ternyata mempengaruhi dia diameternya nggak nambah, tapi panjangnya itu nambah. Intinya di situ ya. Kan harga kan tergantung tadi ya diameter itu nomor satu, nomor empatnya adalah panjang kan ya. Nah, panjang ini ternyata dia bisa nambah tapi diameternya nggak nambah. Karena normalnya kalau dikasih nutrisi yang lain gitu ya, pus yang lain diameter panjangnya nambah, tapi diameternya juga ikut nambah. Oke, nah sekarang kita masuk ke faktor internal. Ini saya kira yang slide yang terakhir ya. Nah, tadi kita bisa bicara ya, stres tadi kaitannya seperti itu ya. Stres kaitannya dengan kortisol, kortisol menghambat growth hormone akan menghambat produksi. Ya. Nah, kemudian jenis kelamin bagaimana? Mengapa kok jenis kelamin itu berbeda antara jantan dan betina gitu ya? Ya. Karena biasanya di dalam pemeliharaan mereka ya, jantan dan betina itu akan dipelihara secara terpisah, terutama untuk pejantan itu.
dia jantan akan mendapat nutrisi yang baik ya untuk produksi daging ataupun untuk persiapan kawin ya, sehingga ini akan mempengaruhi wool ya yang dihasilkan ya. Kecuali jantan itu dikastrasi ya, kalau dikastrasi sama aja nanti. Sementara di sisi lain juga sama ya. Kenapa dia berbeda? Karena betina mengalami bunting tadi, mengalami menyusui, sementara jantan tidak, sehingga dia juga kualitas dan kuantitas dari woolnya juga akan berbeda. Jantan juga memproduksi testosteron ya, dan ini juga akan mempengaruhi wool yang lebih berminyak ya, waxy. Oke, nah kemudian usia ya, 2 minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, bahwa inilah ya grafik produksi, hubungan antara produksi sama, atau produksi itu artinya kuantitas ya, dengan usia. Jadi domba ketika usia 3,5 tahun itu inilah masa puncak produksinya. Ya seperti halnya kalau di perah kan juga sama ya. Pada laktasi ke-3-4 itulah yang terbaik. Nah ini pada usia 3,5 tahun itulah terbaik. Kemudian begitu 4,5 tahun turun dia, dan seterusnya turun produksinya. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau ini dari jumlah ya? Bagaimana kalau dari sisi diameter? Diameter juga mengalami seperti ini. Kenaikan dia kecenderungan. 3,5 dia dicukur karena diproduksi yang paling banyak nih di sini. Ya, diameternya sekian, ya, mikronnya nambah dan tidaknya berubahnya gitu ya. Ketika 4,5 dia nambah lagi diameter. Jadi sudah produksinya kecil, dia diameternya lebih besar ya. Kemudian panjangnya Anda bisa lihat ya, semakin banyaknya usia itu panjangnya juga akan semakin pendek. Gimana ya, panjang semakin pendek? Maksudnya woolnya itu akan tumbuhnya semakin pendek, semakin lambat. Ya. Kemudian densitas, bagaimana densitas itu kita bisa lihat ya, tiap milimeternya itu juga akan kelihatan bagaimana dia menurun ya densitasnya dengan bertambahnya umur. Ya, kalau diameter iya kan, kalau Anda lihat domba itu kan ketika masih kecil kan woolnya lembut gitu ya, lucu gitu kan ya. Nah, itu memang ya diameternya masih kecil. Ya. Nah, nanti dengan bertambahnya usia itu woolnya akan terdorong kan ya, sehingga yang dominan adalah wool yang primernya. Oke ya, ini ya, jadi bagaimana usia itu mempengaruhi baik itu jumlahnya ya, bobotnya, diameternya juga mempengaruhi, panjang pendeknya pertumbuhan pun mempengaruhi, sama densitas dari penampang kulit itu pun mempengaruhi. Ya, nah kemudian pregnancy sama lactation tadi ya, buntingan sama laktasi itu akan menurunkan produksi wool bersihnya hingga 1 kilo per tahun. Jadi banyak tuh. Kalau harganya tadi misalnya $4 atau $8 tadi ya, 80.000 ini bisa rugi 80.000 ya, sampai 100.000 misalnya. Diameternya juga akan berkurang ya. Kemudian kekuatannya juga berkurang ya. Panjang pendeknya juga akan berkurang. Karena tadi ya, dua masa inilah masa-masa kritis dalam fisiologi hidup domba betina kan gitu ya, sehingga dia akan memprioritaskan untuk mensuplai ke anak, sehingga dia akan mengurangi produksi untuk mensuplai ke wool ya, makanya bobot badan pun turun ya. Kalau hamil bobot badan naik, iya bobot badan naik, begitu lahir ya itu akan turun, drop ya, karena naiknya itu kan naik pertumbuhan anak sebenarnya ya. Nah kemudian bagaimana waktu pencukuran? Biasanya 6 minggu setelah dia beranak itu dilakukan pencukuran ya. Nah yang terakhir adalah penyakit ya. Tadi kan faktor internal, fisiologi ya, behavior, fisiologi sama penyakit. Nah penyakit bagaimana? Penyakit tentunya ya, kalau dia sakit ya intake nutriennya akan turun, nafsu makannya akan turun, maka nutrisi juga akan turun, ya wool pasti produksinya turun. Kemudian ini stres,
hormon kortisol mengganggu aktivitas hormon pada folikel tadi ya, growth hormon pada folikel akan terganggu sehingga biasanya kalau sakit ya stres ya, bisa terjadi ini kan, stres dan lain sebagainya, maka itu akan terganggu. Kemudian hilangnya nutrisi itu bisa jadi karena dihisap oleh parasit. Ya, parasit ya, ada kan ya domba yang sakit karena parasit, contohnya apa? Cacing. Ya kan? Ya sama seperti manusia Anda kan, kalau cacingan ya kurus kan gitu karena memang nutrisinya diambil oleh parasitnya. Domba juga sama, diambil nutrisinya oleh parasitnya, makanya ya woolnya akan jelek tubuhnya. Kemudian demam, kalau ketika demam pasti ya, demam menurunkan nafsu makan dan lain sebagainya. Oke, nah apa saja penyakit yang infeksius itu bisa menular ya di Australia ini, dan kaitannya dengan wool production-nya seperti apa? Contohnya adalah blowfly ya. Ini lalat ya, lalat hijau ya. Karena mereka kan woolnya kan tebal ya, jadi ada lalat hijau yang nanti bersarang di situ. Ya, dia akut memang ya, jadi lama ya. Itu bisa menurunkan sampai 8% ya produksi fleece wool. Jadi produksi woolnya itu bisa turun gara-gara domba itu kena lalat ini. Ya. Ya, jadi economic loss-nya Anda bisa lihat ini secara nasional seperti ini ya. Karena ada lalat hijau. Kemudian apa namanya? Ini parasit, ektoparasit juga. Jadi kalau di kita biasanya disebut sebagai caplak ya atau tungau ya, di domba kan ada tuh yang bisa bikin gatel sehingga apa namanya wool itu akan rontok ya, apa kayak skabies ya, seperti skabies ya. Nah ini kronik, jadi dia tiba-tiba biasanya ini bahkan sampai 30% produksi wool akan hilang ya gara-gara penyakit ini. Kemudian cacingan, ini cacing ya, ini internal parasit. Kalau ini yang dua kan eksternal parasit ya, penyakit parasit tapi di luar badan. Kalau yang ini yang internal ya, yang cacing itu juga bisa sampai 30% ya. Ya iyalah ya. Karena dia nutrisi akan apa terserap oleh cacing ya, dimakan cacing, makanya ya produksi tidak maksimal. Bahkan ini kerugiannya paling banyak itu gara-gara cacing ya. Nah ini Anda lihat nih gambar ini. Ini yang disebut blowfly tadi ya, lalat hijau. Jadi dia banyak ya, kemudian bersarang seperti ini ininya apa larvanya ya. Jadi ketika dibuka larvanya kayak ada belatungnya begitu di dalam. Nah ini ya merusak kualitas wool, produksinya bahkan ada beberapa yang rontok dan lain sebagainya. Ya, ya ini bagaimana ini di Australia menjadi masalah besar seperti ini. Nah ini kalau ini adalah tadi ya seperti list tadi ya, parasit, ektoparasit tadi seperti skabies. Anda lihat ya dia gatel menggaruk terus kan, ini ada kutunya gitu ya, ada kutunya ya, kutu itu ya di situ. Nah ini kalau sampai parah seperti ini nih, rontok semua begini ya, rontok ini woolnya ya hilang nih, rontok ya, sampai rontok ya, sampai hilang ya karena saking banyaknya parasit ini. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.